Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Selviana Alda dari Prodi Agribisnis kelas A024 MPM 210240 10019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urban farming. Apa itu urban farming? Urban farming adalah usaha pertanian yang memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menghasilkan sistem produksi pangan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat kota. Selain itu, urban farming juga memiliki arti, yaitu memanfaatkan ruang terbuka menjadi seperti lahan hijau yang produktif. Metode urban farming sering dimanfaatkan oleh orang-orang kota. Akan tetapi, daya peminat di Indonesia sendiri sangat masih kurang. Urban farming sering dimanfaatkan oleh orang-orang luar negeri, yaitu sebagai media penanaman. Karena mereka hanya memiliki lahan sempit dan mereka juga ingin menanam pertanian, maka dari itu mereka memanfaatkan lahan itu menjadi sebuah pertanian, yaitu urban farming. Selain itu, urban farming juga mampu menyadarkan kita betapa pentingnya kita memahami cara berkebun, karena jika suatu saat kita terjadi situasi darurat, kita dapat mengantisipasinya. Apalagi sejak maraknya pandemi, kegiatan bertani ini sangat banyak digeluti oleh para masyarakat. Selain mampu membantu mempertahankan kebutuhan pangan, juga dapat menghilangkan rasa bosan dan mampu merilekskan pikiran. Selain itu, kita juga dapat mempermudah memperoleh sayuran dan buah-buahan tanpa ada rasa takut akan adanya bahan-bahan kimia. Urban farming sendiri juga memiliki beberapa jenis budidaya. Ada hidroponik, vertikultur, wall gardening, dan aquaponik. Metode hidroponik yaitu metode ini sangat cocok untuk tanaman herba dan selada, di mana kita hanya perlu memanfaatkan air tanpa tanah. Selanjutnya yaitu ada metode vertikultur, yaitu memanfaatkan botol atau paralon sebagai media untuk menanam, kemudian disusun secara vertikal. Tanaman ini cocok digunakan pada lahan yang cukup sempit. Contoh tanaman yang dapat ditanam dengan metode ini adalah bayam, seledri, dan stroberi. Selanjutnya yaitu wall gardening. Seperti namanya, metode ini memanfaatkan dinding sebagai media berkebun. Cara bercocok tanam menggunakan metode ini mirip dengan menggunakan metode vertikultur. Tanaman yang cocok ditanam menggunakan metode ini adalah cabai, tomat, umbi-umbian, dan bahkan tanaman hias. Yang terakhir ada aquaponik. Metode ini memanfaatkan media akuarium dan juga air. Jadi tanamannya ditanam di atas permukaan air. Lalu bagaimana sih cara-cara memulai urban farming? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua cara memulai urban farming. Yaitu satu, pemilihan lahan yang tepat. Karena memilih lahan juga sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan penanaman urban farming, kita harus melihat dulu bagaimana lahan-lahan itu cocok atau tidak untuk ditanami urban farming sendiri. Selanjutnya ada membeli pupuk kandang. Tidak usah khawatir, karena pupuk kandang tidak akan mengeluarkan banyak uang, karena pupuk kandang termasuk jenis pupuk yang harganya masih terjangkau. Selanjutnya ada kumpulkan sampah organik, yaitu seperti kulit buah, dedaunan, telur, untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu pilih tanaman yang akan Anda tanam. Jadi kita harus memilih dulu tanaman apa yang akan kita tanam. Untuk pemula, kita bisa menanam yaitu menanam terong atau cabai, karena hanya perlu menaburkan biji di tanah yang sudah disiapkan tadi. Yang terakhir yaitu pemilihan media yang cocok. Kita bisa menggunakan hidroponik atau vertikultur atau bahkan wall gardening, dan yang terakhir yaitu aquaponik. Lalu apakah ada manfaat urban farming? Nah, manfaat urban farming sendiri yaitu satu, manfaat ekonomis. Tentu saja ini sangat membantu dari segi ekonomi, karena kita dapat memperoleh bahan pangan dari hasil kebun sendiri dan kita bisa memperjualbelikan hasil panenan tadi.
Yang kedua yaitu ada manfaat kesehatan. Ketika kita melakukan urban farming, artinya kita bisa memantau apa yang kita tanam, sehingga kita dapat menjamin kualitas dari hasil kebun kita. Kita dapat aman mengonsumsi hasil kebun tanpa takut ada pestisida yang tidak baik bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu ada manfaat bagi lingkungan. Tentu saja dengan melakukan urban farming kita dapat mengurangi polusi lingkungan dan meningkatkan keasrian lingkungan. Dan juga kita tidak kalah penting, kita dapat mengurangi sampah rumah tangga karena sudah diolah menjadi pupuk organik. Yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat, meningkatkan lowongan kerja dan mengurangi pengangguran, yaitu karena dengan adanya urban farming kita bisa menanam dan menjual hasil panen tadi, dan kita bisa memperkerjakan masyarakat sekitar. Selain manfaat, ada juga dampak-dampak yang ada di urban farming, yaitu salah satunya yaitu dampak positif. Dampak positifnya sendiri yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberantasan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Selanjutnya dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada juga menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu 1. Meningkatkan polusi suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Yang kedua yaitu menyebabkan perkembangannya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Yang ketiga ada juga kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Dampak-dampak negatif ini terjadi karena apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatkan polusi udara serta pemborosan energi terutama air, kelalaian dalam merawat perkebunan. Urban farming dapat menyebabkan perkembangan spesies nyamuk. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saat kita melakukan urban farming, kita harus benar-benar mampu dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penerapan urban farming sendiri, agar kita bisa mendapatkan hasil panen yang cukup dan bisa menerapkan urban farming dengan benar dan baik, agar kita juga merasakan dampak-dampak positifnya. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.